Niat pencitraan malah salah kamar. Ketika Trimasketir yang terdiri dari Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masuk ke kamar-kamar rusun yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk pasien isolasi. Si Wonder Man, Anies Baswedan malah salah kamar sidak kantor. Kemarin siang tanggal 6 Juli 2021, Anies Baswedan sidak dan marah-marah di PT Equity Life. Untuk kita tahu bersama bahwa PT Equity Life merupakan perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang termasuk sektor usaha esensial yang justru menurut peraturan gubernur boleh beroperasi. Kronologinya seperti ini. Jadi ada di Instastory yang diposting oleh akun Anies Baswedan yang sampai sekarang belum dihapus. Entah karena dia belum sadar kalau dia bodoh atau dia memang gak akan sadar dia bodoh. Jadi dia datang di satu kantor ini, marah-marah sama seseorang yang kemungkinan merupakan petinggi di sana. Dia tanya, kenapa dilanggar? Orang itu pun tertunduk saja menghadapi persekusi dari Anies Baswedan dan beberapa petugas yang mengelilinginya. Dipersekusi dengan kata-kata ya, dicecar. Dia tidak mau menjawab. Sempat terlontar jawaban bahwa mereka menerapkan sistem WFH 50%. Lalu dia debat lagi soal ada ibu hamil dan bawa-bawa kematian ibu hamil tadi paginya yang dia dengar. Ibu hamil kalau kena copet melahirkan sangat sulit menurutnya. Ya benar sih, tapi tetap aja goblok. Kalaupun itu ibu hamil, ya ibu hamil itu yang ditanya kenapa dia masih kerja, dipaksa atau keinginan sendiri. Ada angka yang muncul dari HRD, mereka juga untuk hal ini. Lalu cerita Instastory itu penuh dengan puji-pujian di Twitter dari orang-orang Anies Baswedan. Pendukung Kadal Gurun, Ontayaman yang diduga sudah tahu narasinya, cepat sekali mengangkat orang ini di Twitter. Secara di IG Story tidak muncul komen. Namun tak lama kemudian, alias sejenak kemudian, muncullah tanggapan langsung dari PT Equity Life Indonesia yang mengatakan seperti ini. Silahkan disimak klarifikasinya yang jelas dan menampar muka Anies Baswedan bolak-balik. Jelas dari sana bahwa PT Equity Life Indonesia mengatakan bahwa kantor mereka dan kantor-kantor pemasaran lainnya mengikuti ketentuan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 soal PPKM Jawa Bali dan juga keputusan Gubernur DKI nomor 875 tahun 2021 soal PPKM Jawa Bali. Dari situ mereka juga berkomitmen untuk tetap membuka kantornya. Kenapa? Karena kantor asuransi itu bicara urusan kesehatan dan juga jiwa. Klaim-mengeklaim butuh dilakukan dengan cepat. Apalagi di Jakarta, kita tahu banyak yang sakit karena musim pancaroba di tengah bulan ini. Apalagi perusahaan swasta ini tentunya merupakan perusahaan yang bersaing dengan perusahaan lainnya. Justru Anies Baswedan malah kelihatan mengendorse PT Equity Life Indonesia. Pencitraan semacam ini justru malah bikin malu Deddy Corbuzier aja. Dijanjikan alat testing massal di Jakarta, datangnya malah ke kantor Eli bikin malu diri sendiri. Jadi kalau mau saya ibaratkan, Anies ini datang salah kamar. Mau grebek PSK macam Andre Rosiade, tapi ternyata yang digrebek malah suami istri sah. Terus udah gitu malah marah-marah soal keberpihakannya kepada rakyat banyak. Ini kan jelas malu-maluin Pandu Riono juga. Saya mau tahu sih tanggapan Pandu Riono soal kebodohan Anies ini. Pandu Riono, siapa yang gak kenal? Dia ini pendukung militan Anies Baswedan, dosen UI yang ngaku-ngaku sebagai juru wabah. Padahal dari cuitannya, dia ini justru merupakan wabah itu sendiri. Anies ini tipe orang yang gak bisa kerja, mau coba-coba kerja, malah salah. Sudah hampir 5 tahun dia ada di Indonesia. Tetap saja seperti itu, tidak berubah. Niatnya untuk tegakkan PPKM masih oke. Tapi otaknya nggak sampai untuk membedakan mana sektor esensial dan non-esensial. Padahal peraturan gubernur sendiri yang menetapkan sektor usaha esensial bisa tetap buka. Jadi Anies baca peraturan Mendagri nggak sih? Sudah waktunya kita mendukung Anies. Mendukung dia tetap ada di level ketololannya.
Sebab jika tidak, pandemi ini akan hambar. PSI kembali buktikan betapa Pemprov DKI tak transparan soal pengadaan software. Salut untuk PSI yang berulang kali berhasil membongkar kebobrokan Pemprov DKI soal anggaran. Yang paling heboh itu saat muncul anggaran pengadaan lem Aibon. Selanjutnya, partai ini terus membongkar ketidakjelasan lainnya dalam pengadaan anggaran. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kembali mengkritik Pemprov DKI soal belanja perangkat lunak atau software IT di tengah pandemi COVID-19. Pembelian software ini memerlukan anggaran sebesar 224,2 miliar rupiah. Anggaran ini masuk dalam perencanaan milik Unit Pengelola Jakarta Smart City atau JSC. Dalam APBD DKI Jakarta 2021, tertera total anggaran JSC sebesar 463,82 miliar rupiah. Dari anggaran itu, PSI menyoroti 3 rencana kegiatan yang memakan dana terbanyak dengan total sekitar 413 miliar rupiah. Rinciannya adalah pengadaan transformasi digital JSC sebesar 247,84 miliar, pengendalian banjir berbasis TIK sebesar 93,51 miliar, dan pengembangan infrastruktur JSC sebesar 72,17 miliar rupiah. Anggaran 247,84 miliar dan 93,51 miliar bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Agus menilai Pemprov DKI yang tak transparan soal peruntukan anggaran tersebut karena tidak menuliskan rincian penggunaan anggaran dalam situs apbd.jakarta.go.id. Selain itu, DKI juga tidak menjelaskan kepada DPRD. Inilah tingkah Pemprov DKI Jakarta yang makin lama makin tidak becus. Berkali-kali tidak ada transparansi soal anggaran. Yang paling jelas adalah soal komitmen atau Formula E. Ratusan miliar habis, tapi Jakarta terus batal jadi tuan rumah. Dan di sisi lain juga tidak jelas apakah fee tersebut bisa naik atau tidak. Kabarnya tidak bisa dikembalikan lagi. Yang paling simpel saja, pepohonan yang ditebang di kawasan Monas. Ditanya kemana pohon tersebut, jawabannya tak jelas simpang siur. Sampai sekarang masih jadi misteri. Meski sebagian yakin sudah berbuah untuk jadi furniture atau diuangkan. Transparan apa itu? Yang transparan dari Pemprov DKI atau gubernurnya adalah saat terima penghargaan. Lari paling kencang, semua penghargaan dipamerkan paling depan. Tak ada satupun yang disembunyikan. Makanya tak heran ada istilah kelebihan bayar, karena ketahuan ada penggelembungan atau markup anggaran. Kelebihan bayar adalah istilah paling menjijikkan yang pernah kita dengar. Masih segar dalam ingatan kita terkait surat dari Pemprov DKI yang meminta sumbangan. Istilah mereka adalah kolaborasi untuk mengisi fasilitas di Rusun Nagrak yang akan dipakai sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Sementara itu, pemerintah DKI dulu juga pernah meminta bantuan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan logistik di rusun tersebut. 2 kali minta sumbangan, tapi masih berani ngeles. Apakah DKI tak punya uang untuk membeli perlengkapan dan fasilitas tersebut? Tuh anggaran bukan prioritas seperti pengadaan software di atas bisa dialihkan. Penggunaan APBD yang sangat tinggi dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dibandingkan provinsi lain. Seharusnya Anies tak perlu minta bantuan dari pihak lain, apalagi sampai mengemis ke dubes negara luar. Kecuali mungkin ada unsur kesengajaan sebagai manuver politik. Padahal pada Desember 2020 lalu, ada anggaran belanja tak terduga atau BTT Pemprov DKI yang ditetapkan sebesar 5 triliun rupiah dalam pengesahan APBD DKI Jakarta 2021. BTT dianggarkan karena COVID-19 masih belum bisa diprediksi kapan bisa dihentikan. Tapi kita kembali dibuat bingung. Kemanakah uang tersebut pergi? Buat apa saja? Tapi kalau penggunaan prinsip transparansi, maka kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Anggaran tidak diketahui untuk apa dan terbang kemana. Kadang gubernurnya hanya berlalu dan lari menjauh dari pernyataan ini.
Boros dan tak mampu mengelola anggaran, sering kecolongan anggaran tak jelas. TGUPP pun entah apa kerjanya. Ketua Bidang Pencegahan Korupsi malah sibuk goreng isu dan menyerang pemerintah, tapi tak punya waktu untuk memelototi anggaran dari DKI Jakarta.